Ada salah satu nakama yang berkata kurang lebih seperti ini pada kolom komentar. Min, tolong jelasin saat Zeng bertemu dengan Kaido sebelum War Marineford. Oke, tanpa basa-basi lagi, check it out. Bisa menjadi bagian dari pemilik gelar Yonko atau Kaisar Lautan, tentunya sesuatu yang sangat luar biasa dalam dunia One Piece. Hanya orang-orang yang memiliki kemampuan di atas rata-rata sajalah yang bisa mendapatkan gelar Yonko ini. Dari keempat Yonko saat ini, mungkin sosok Akagami no Zeng lah yang paling misterius dalam cerita One Piece. Meskipun kita semua telah melihat sedikit bagaimana kekuatan Zeng, salah satu contohnya ketika dia beradu pedang dengan salah satu Yonko yang dijuluki manusia terkuat, yaitu Shirohige. Lalu pertemuannya dengan Kaido yang membuat Kaido menuruti perkataan Zeng untuk tidak datang ke pertempuran Marineford. Dan yang terakhir, ketika di akhir perang Marineford, Zeng menghentikan pukulan magma milik Akainu dengan sangat mudah menggunakan pedangnya. Selain itu, dengan lantangnya, kelompok bajak laut rambut merah ini menantang siapa saja yang mencoba melanjutkan peperangan. Dan kita pun tahu, tidak ada satupun pihak dari Angkatan Laut, Bajak Laut Kurohige, dan Aliansi Bajak Laut Shirohige yang berani kembali bertarung menghadapi kelompok bajak laut rambut merah. Kurang lebih 2 tahun setelah terjadinya perang Marineford, kita pun diperlihatkan sosok Akagami no Zeng muncul di hadapan Gorosei, lebih tepatnya pada manga One Piece chapter 907. Tujuan Zeng bertemu dengan Gorosei sendiri sebenarnya masih belum diketahui dengan jelas sih. Hanya saja dari percakapan Zeng dengan Gorosei, Zeng ingin membicarakan seorang bajak laut. Tentunya pertemuan Zeng dengan Gorosei langsung membuat image Zeng yang awalnya dipandang baik justru berubah 180 derajat menjadi sosok negatif yang dicap sebagai agen dari pemerintah dunia. Ditambah lagi apa yang pernah dilakukan oleh kelompok bajak laut rambut merah ketika bergesekan dengan kelompok bajak laut Kid, di mana kelompok bajak laut rambut merah ini tak segan-segan memotong lengan Kid. Ya, meskipun kita semua tahulah apa dampak positif dari terpotongnya lengan Kid ini, di mana Clear mampu mengalahkan Basil Hawkins dan boneka santet yang sebelumnya ditargetkan kepada Kid berhasil dihilangkan. Dan ini pun menjadi kunci bangkitnya Kid untuk kembali bertarung melawan Big Mom. Selain itu, Wusu juga pernah mengatakan bahwa kelompok bajak laut rambut merah telah mencuri buah iblis Gomu Gomu no Mi dari tangan pemerintah dunia. Jelas hal ini pun semakin membuat Zeng dipandang negatif. Sebenarnya, apa yang ingin direncanakan oleh sosok Akagami no Zeng? Di mana hal ini pun menimbulkan sebuah pertanyaan besar. Sebenarnya, kenapa Zeng melakukan hal tersebut? Apakah ini semua karena motivasi dalam diri Zeng? Di mana Zeng memiliki motivasi yang berbeda, seperti halnya bajak laut atau Yonko lainnya yang ada dalam cerita One Piece. Pertama, ada kemungkinan bahwa Zeng ini lahir dan besar di sebuah negara atau wilayah bekas terjadinya perang atau konflik sebelum dia bergabung dengan kelompok bajak laut Roger. Hal ini dikarenakan Zeng selalu diperlihatkan berusaha untuk menghindari konflik atau peperangan. Nah, apa yang terjadi di desa Fusa mungkin bisa menjadi bukti nyata bahwa Zeng hanya beraksi ketika ada temannya yang disakiti. Artinya sudah jelas bahwa kelompok bajak laut Kid yang memulai untuk membuat masalah dengan kelompok bajak laut rambut merah. Dan seperti yang kita tahu juga, para supernova ini selalu mencari eksistensi dengan cara mencari musuh yang jauh lebih kuat dari kelompoknya. Seperti contohnya saja Uroge yang pernah mengacau di Whole Cake Island, di mana itu merupakan markas dari seorang Yonko Big Mom, dan masih banyak lagi. Kemudian yang kedua, ketika Zeng dikatakan menghentikan Kaido saat Kaido akan datang menyusul Shirohige dalam perang besar di Marineford, tak banyak informasi yang kita dapatkan. Sebenarnya apa yang terjadi sampai-sampai Kaido tidak jadi menyusul Shirohige ke pertempuran di Marineford. Namun pada akhirnya Oda Sensei menjelaskan sedikit apa yang terjadi saat Akagami no Zeng menahan Kaido dalam sebuah firkat terbaru. Oda hanya mengatakan bahwa Kaido akan pergi ke Marineford bersama King. Tidak ada informasi lebih yang dijelaskan sebenarnya apa tujuan Kaido datang ke Marineford, dan sekilas informasi yang diberikan oleh Oda Sensei ini terlihat biasa. Kaido datang bersama King yang merupakan komandan Yonko. Namun jika kita cermati bersama, kenapa Kaido hanya membawa King untuk menuju ke Marineford? Atau mungkin King sendirilah yang memutuskan untuk ikut bersama dengan Kaido? Karena seperti yang Mimin jelaskan dalam pembahasan video kemarin tentang tujuan King, kemungkinan King ini memiliki dendam dengan pemerintah dunia, khususnya Tenryubito atas musnahnya ras Lunaria. Selain itu, alasan yang lebih masuk akalnya adalah
akses untuk masuk dan keluar negeri Wano ini sangatlah sulit sekali. Itu sebabnya Kaido hanya mengajak King yang notabene sama-sama memiliki kemampuan untuk bisa terbang, di mana hal ini akan mempercepat Kaido untuk datang ke Marineford. Kaido harus segera pergi ke Marineford karena itu merupakan kesempatan baginya untuk membentuk aliansi dengan Shirohige dengan tujuan menciptakan perang besar dan menghancurkan para admiral, Sengoku, dan para petinggi pemerintah dunia. Dan ini juga bisa menjadi kesempatan emas bagi King untuk ikut menghancurkan pemerintah dunia. Dan hal ini pun diperkuat dengan dibentuknya aliansi Yonko, Kaido, dan Big Mom di negeri Wano. Selain itu, hal menarik yang diungkap oleh Oda Sensei dalam sebuah field card terbarunya adalah sempat disebutkan bahwa Kaido ini belum lagi bertarung menghadapi lawan yang seimbang sejak kematian Kozuki Oden. Kemudian kita juga tahu bahwa sosok Akagami no Sen ini baru secara resmi menjadi seorang Yonko sekitar 6-7 tahun yang lalu. Ini artinya keduanya belum pernah bertarung sebelumnya. Nah, kemungkinan pertemuan Seng dan Kaido ini menciptakan sebuah pertempuran singkat di antara keduanya dan bisa menjadi pertarungan pertama mereka. Meskipun pertarungan ini berjalan dengan singkat, Kaido mengakui bahwa Seng adalah lawan yang seimbang. Nah, fakta bahwa Seng dan Kaido ini pernah saling baku hantam diperkuat pada manga One Piece Chapter 1001. Ada momen di mana Kaido pernah mengakui kekuatan Luffy sekuat 5 orang yang pernah dihadapi oleh Kaido, yaitu Rock D. Sebek, Roger, Shirohige, Kozuki Oden, dan Akagami no Sen. Dan alasan kenapa pertarungan Seng melawan Kaido ini berlangsung dengan sangat singkat karena Seng memang tidak berniat untuk melanjutkan pertarungan tersebut dengan mengatakan kepada Kaido bahwa Seng tahu tentang rahasia besar dunia. Dan di sisi lain, Kaido juga menyadari bahwa dia tidak dalam persiapan penuh dan setuju untuk menghentikan pertempuran. Dengan catatan, Seng memberikan informasi yang selama ini Kaido cari, yaitu hal yang berhubungan dengan rahasia besar dunia, yang lain tak bukan adalah One Piece. Seng kemudian mengungkapkan fakta tentang abad kekosongan kepada Kaido, serta mengatakan bahwa akan terjadi pertarungan besar yang terjadi di negeri Wano dalam beberapa tahun ke depan, di mana hal ini akan melibatkan sosoknya. Selain itu, Seng juga meyakinkan kepada Kaido bahwa seorang Yonko seperti Shirohige mampu untuk membebaskan Ace dan tidak mungkin mati di tangan pemerintah dunia. Kaido kemudian berpikir bahwa dia akan melewatkan semua hal itu jika dia mati di pertempuran Marineford, sehingga Kaido pun memutuskan untuk mundur. Kaido pun kemungkinan mengancam Seng akan menghabisinya jika kemudian pertempuran besar itu tidak terjadi. Setelah mereka sepakat dengan semua itu, kemudian Seng pun meminta satu permintaan kepada Kaido untuk membawanya menuju ke Skype atau Pulau Langit, dengan tujuan agar Seng bisa lebih cepat ke Marineford. Dan seperti yang pernah dijelaskan oleh Gunfall, hanya ada 2 cara menuju ke Pulau Langit. Yang pertama melalui jalur ilegal, yaitu ke Knock Upstream yang berada di East Blue. Dan satu lagi menggunakan jalur legal, yaitu Summit of Highways, yang lokasinya belum diketahui pasti sih, namun kemungkinan besar ini berada di wilayah New World. Dan jalur inilah yang digunakan oleh Seng dari New World untuk tiba ke Marineford dengan waktu yang sangat singkat. Nah, pihak Angkatan Laut sendiri menduga bahwa akan ada pertempuran besar lainnya yang akan terjadi di wilayah New World ketika bentrokan Seng dan Kaido terjadi, di mana hal ini pun akan menimbulkan banyak korban jiwa. Namun pada kenyataannya, prediksi mereka salah. Pertarungan Seng melawan Kaido hanya terjadi dengan waktu yang sangat singkat. Kaido pun kembali ke Onigashima dengan informasi mengenai abad kekosongan atau Void Century dan pertempuran besar yang dijanjikan akan terjadi. Namun yang jelas, dengan mencegah Kaido ikut campur dalam pertempuran besar di Marineford, secara tidak langsung Seng sudah mencegah kekacauan yang lebih besar lagi dan korban jiwa yang lebih banyak lagi dalam pertempuran di Marineford. Dan di Arc Wano kali ini, ucapan Seng pun terbukti. Pertempuran besar akhirnya meletus di Onigashima yang melibatkan Luffy dan para aliansinya. Dan mungkin inilah alasan kenapa Kaido berkata bahwa Luffy bukanlah sosok Joy Boy yang diramalkan akan muncul. Tentu hal ini membuat kita semua penasaran, bagaimana seorang Kaido bisa tahu tentang sosok Joy Boy. Nah, menurut Mimin sih, bisa jadi Seng yang telah memberitahu, mengingat Seng pernah berlayar bersama dengan Roger dan menjadi salah satu krunya. Ya, meskipun sebenarnya Seng tidak ikut bersama dengan Roger ke Locktail karena dia harus menjaga Buggy yang sedang sakit. Dan karena inilah rasa penasaran Seng pun muncul, kemudian bertanya kepada Roger apa yang terjadi dan apa yang sebenarnya ada di pulau terakhir. Roger pun kemudian sedikit menceritakan kepada Seng apa yang ada di Locktail.
Dan ini juga yang menjadi alasan kenapa seorang Silver Rayleigh tak keberatan untuk menceritakan rahasia besar tentang One Piece kepada anggota bajak laut topi jerami. Ya, Roger hanya menceritakan sedikit kepada Shanks sebagai hadiah perpisahannya. Oke, itu tadi merupakan pembahasan tentang pertemuan Akagami no Shanks dengan Kaido kurang lebih 2 tahun yang lalu. Nah, jadi bagaimana menurut nakama semua? Jika kalian punya pendapat lain, silahkan berikan komentar kalian di kolom komentar. And see you next time!